YSS GTX. Sempat saya sebut-sebut di video sebelumnya. Lalu fiturnya seperti apa dan tersedia untuk motor apa aja sih? YSS GTX ini enak banget karena saya langsung coba buat touring nih kemarin. Kalau untuk harian gimana ya? Dan saat di jalan hal apa yang harus kita perhatikan untuk nyeting shockbreaker ini? Karena secara kebutuhan untuk touring dan juga harian itu berbeda. Tapi sebelumnya YSS GTX ini buat motor apa aja ya? Selain PCX 160 yang kemarin saya pakai touring nih, GTX ini juga tersedia untuk All New NMAX dan juga Vario 150. Kalau ngomongin fitur, memang GTX ini fiturnya lengkap banget. Dimulai dari spring preload, rebound, dan juga kompresi. Selain itu, saat Hypezoners beli GTX ini sudah satu paket dengan spring heavy duty. Dimana jika misalkan motor Hypezoners itu sering bawa beban yang berlebih atau beban yang berat, pernya bisa diganti nih pakai per heavy duty ini yang sudah satu paket. Harian dalam kota seperti ini pastinya kita banyak yang namanya stop and go kan, apalagi dengan lalu lintas yang padat seperti ini. Stop and go itu pasti sering banget. Kalau bicara stop and go nih ya, tentunya kelumpukan suspensi ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena yang namanya stop and go pasti terjadi penekanan pada suspensi, yaitu saat kita ngerem. Nah, misalkan saat kita ngerem kan, misalkan di depan nih lagi padat, kita pasti ngerem, udah pasti yang namanya suspensi itu bermain ya, baik depan maupun belakang. Jadinya kan kalau misalkan mainnya itu soft atau lembut di jalanan yang kayak gini, suspensi pasti jauh lebih enak. Dan yang terpenting untuk keamanan, traksi pada ban ini jadi gak bakal hilang kalau settingan suspensinya smooth atau lembut. Alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih fungsi dari fitur-fitur yang ada pada GTX ini. Di sini saya akan jelaskan secara garis besar deh ya fungsi dari fitur-fitur pada GTX ini. Yang pertama ada spring preload. Spring preload ini berfungsi sebagai pengatur untuk turunnya shock breaker saat terkena beban atau saat dinaiki ya. Setelah spring preload, kita lanjut ke rebound. Rebound ini fungsinya untuk mengatur kembalinya shock breaker saat memendek. Jadi ketika shock breaker ini terjadi tekanan, lalu kembali ke posisi semula, kita bisa atur nih cepat atau lambatnya kembalinya shock breaker ini dengan rebound. Setelah rebound, yang terakhir adalah kompresi. Kompresi ini berfungsi sebagai tahanan ketika langkah shock breakernya memendek. Jadi saat shock breaker ini memendek, ini kompresi akan menahan laju di dalam shock breaker ini sehingga menghindari yang namanya bottoming. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu nih fungsi dari fitur-fitur ini, nyetingnya juga pasti lebih gampang. Hypezoner bisa perhatikan kode yang ada pada kemasan. Kode ini berarti untuk urutan saat kita akan setting fitur yang ada pada shock breaker GTX ini, di mana ini terdapat tulisan TRC. TRC ini memiliki arti, di mana T ini untuk thread preload, R ini untuk rebound, dan juga C untuk compression. Pastikan urutannya sesuai ya dengan kode yang ada pada kemasan ini. Untuk setting preload sendiri, kemarin kita sudah bahas di video sebelumnya, dan Om Anto sudah menjelaskan nih secara gampang dan juga lengkap. Untuk videonya, Hypezoner tinggal klik di kolom deskripsi. Selanjutnya adalah rebound. Fungsi dari rebound ini tentunya untuk mengatur kembalinya shock breaker ke posisi semula. Untuk YSS GTX ini mempunyai rebound sebanyak 30 klik. Lalu saat kita mulai setting rebound ini dari mana? Ya tentunya saat kita akan mulai setting rebound ini, pastikan posisinya ke posisi menutup atau posisi 0 ya. Dengan cara memutar ke arah mengencangkan baut atau ke arah kanan. Nah jika sudah mentok, ini untuk rebound kita bagi menjadi 3 kategori, di mana 0 sampai 10 klik ini untuk keperluan kecepatan tinggi ataupun race, 10 sampai 20 untuk touring ataupun untuk melewati jalanan yang mulus, dan juga 20 sampai 30 ini kita gunakan untuk comfort atau kebutuhan sehari-hari. Jadi
kita bisa atur nih dari posisi 0, misalkan untuk balap nih, dari 0 sampai 10 klik, ataupun kita bisa ambil tengah-tengahnya. Ya bisa 5 klik atau berapa, itu sesuai dengan kebutuhan Hypezoners ya. Setelah rebound, tentunya ada kompresi. Nah, kompresi ini sama seperti rebound. Pada GTX ini memiliki 30 klik dan kita bagi juga menjadi 3 kategori, di mana 0 sampai 10 klik untuk kebutuhan race atau kecepatan tinggi, 10 sampai 20 untuk kebutuhan touring atau melewati jalanan mulus, dan juga untuk harian dari 20 sampai 30. Ini kita bisa atur juga. Jadi tengah-tengahnya kita ambil, sesuaikan. Dari 20 sampai 30 bisa 25 atau berapa. Dan tentunya untuk settingan setiap orang itu pasti beda-beda. Jadi sesuaikan kebutuhannya, sudah pasti shocknya jadi nyaman. Balik lagi kalau misalkan touring nih. Kalau misalkan touring kan kita udah pasti jalanannya rata-rata kan kalau misalkan di luar kota, luar daerah, ini jalanan tergolong sepi lah. Jalanan sepi pasti kita butuh yang namanya high speed. Butuh yang namanya high speed. Kadang kan touring kita juga dikejar waktu kan biasanya, biar cepat sampai atau gimana. Nah tentunya suspensinya juga pasti kita ubah lagi settingannya. Kelebihan menggunakan suspensi yang adjustable itu, kita bisa sesuaikan settingannya dengan medan jalan yang kita lalui. Ada 2 settingan nih yang harus kita perhatikan. Pertama, rebound. Saat kita melewati jalanan yang rusak atau bergelombang seperti ini, pastikan kita setting ke fast rebound. Tujuannya supaya posisi shock breaker ini saat kembali ke posisi semula menjadi lebih cepat. Dan saat kita di atas motor, tentunya jadi lebih nyaman. Di sisi lain, saat kita melewati jalan yang mulus, kita ubah settingan reboundnya ke slow rebound. Kedua, kompresi. Set compression ini ke hard untuk melewati jalan yang mulus. Lalu sebaliknya, ketika kita melewati jalanan yang berlubang-lubang, set kompresi ke arah yang lebih soft. Tentunya kompresi ini berpengaruh pada keras atau empuknya shock breaker. Saat kita duduk di atas motor dan terasa dihantam oleh sepeda motor, itu menandakan kompresinya terlalu keras. Mau dong nyaman juga menggunakan GTX ini? Hypezoner tinggal cek deh di www.oneteamstore.com. Atau mau beli secara langsung, linknya sudah kita sediakan di kolom deskripsi. Atau sebelum beli, Hypezoner pengen konsultasi dulu? Tenang, tinggal konsultasi deh via WhatsApp di 0813 1970 2000. Oke? Sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tonton video kita selanjutnya. Sampai jumpa.